288. Dewa Iblis Kesurupan Dewa Iblis Kegelapan Harimau. Tang San, kenapa kamu? Semua gambar yang muncul di kedalaman jiwa Qian Rengsui adalah hal-hal yang dia ingat paling dalam. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa obsesi ketiga ini sebenarnya akan disebabkan oleh Tang San. Pemuda itu dengan ringan C.A.R.E.S. menyanyikan harpa di depannya. Bukankah itu persis adegan pertunjukan Tang San di upacara kelulusan Paviliun Bulan? Qian Rengsui baru sekarang mengerti bahwa Tang San saat itu sudah ada di pikirannya. Pada saat itu dia telah menemani adik perempuan Sue Qinghe ke upacara kelulusan itu, dan bahkan menggoda sang putri karena jatuh cinta pada Tang San. Tapi dia tidak menyangka waktu akan melekat di hatinya juga. Pada saat ini dia akhirnya mengerti mengapa, meskipun dia jelas memiliki kesempatan untuk menang dalam pertempuran saat itu, dia masih berulang kali berharap Tang San akan tunduk padanya. Di lubuk hatinya yang paling dalam dia ingin menaklukkannya sebanyak ini. Ini adalah satu-satunya pria yang melangkah ke dalam hatinya. Mendengar Qian Rengsui memanggil namanya, bayangan Tang San jauh di dalam jiwanya perlahan berdiri, menghadapnya sambil tersenyum, membuka lengannya lebar-lebar. Harpa itu hilang, hanya pelukan lembut yang tersisa di mata Qian Rengsui. Dia tanpa ragu-ragu melemparkan dirinya ke dalam pelukan itu, kehangatan meresap ke dalam pikirannya dan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, semua rasa sakit sepertinya menghilang. Dia dengan erat menarik dirinya dekat dengan pria anggun ini, praktis seolah-olah menggabungkan dirinya ke dalam dirinya. Tanpa disadari, pakaian pria itu juga menghilang. Kedua tubuh N, A, K, E, D saling berpelukan erat, dan P, L, E, A, S, U, R, E yang belum pernah terjadi sebelumnya membanjiri hati Qian Rengsui seperti gelombang pasang. Dia bahkan lupa bahwa dia sedang melakukan warisan Dewa Malaikat sekarang, seluruh jiwanya dipenuhi oleh sosok pria itu. Menjawab dengan panik, lalu dari pasif ke inisiatif, meskipun dia sudah berusia 30-an, ini masih pertama kalinya dia bersama dengan seorang pria. Hatinya bergetar, jiwanya bergetar, tubuhnya bahkan kejang saat klimaks pasang surut itu berkembang. Rasa sakit dan penderitaannya, semua kerinduannya, meletus sepenuhnya pada saat ini. Sejak dia lahir, Qian Rengsui selalu memiliki sisi gelap jauh di dalam hatinya, dan dalam proses menerima warisan Dewa Malaikat yang bercahaya, semua sisi gelap menjadi penghalang baginya untuk menjadi dewa. Tetapi pada saat ini, karena dia bisa mengungkapkan semua rasa sakit yang dipegang hatinya, jalannya menuju keilahian menjadi tidak terhalang. Di kuil malaikat, tubuh Qian Rengsui sudah mengambang di udara. 6 sayap di belakangnya terus berdetak dengan lembut, dan tubuhnya tersentak dan berputar-putar, cahaya keemasan terus bergerak melintasinya. Samar-samar orang bisa melihat bahwa kulitnya sudah menjadi benar-benar merah muda, cairan mengalir di T-H-I-G-H-nya. Cairan emas yang sebelumnya mengalir melintasinya telah meninggalkan kulitnya dan secara bertahap terbentuk sekitar 1 cm jauhnya. Ah! Qian Rengsui tiba-tiba berteriak keras, tubuhnya berputar dengan cepat. Cairan itu tiba-tiba meletus, dan saat berikutnya, dengan serangkaian suara gemilang, seluruh tubuhnya mulai menunjukkan perubahan yang fantastis. Cairan garis emas itu langsung terbentuk, baju besi emas yang menyilaukan ditempa dengan sempurna sesuai dengan tubuhnya. Armor C, H, E, S, T yang menggembung, pelindung pinggang ramping, pelindung bahu bundar sempurna, serta potongan baju besi proporsional sempurna lainnya, menyelimuti seluruh tubuhnya. Merek malaikat kecil di dahinya itu sama-sama meledak dengan cahaya, berubah menjadi lingkaran di dahinya. Di tengah lingkaran, permata berbentuk malaikat kecil berkilauan. Gelombang muncul. Di tepi lingkaran, membentuk seluruhnya 7 lambang, membuatnya terlihat seperti diadem putri. Desain bulu menyebar ke setiap sudut baju besi, dan 6 sayap di punggungnya telah berubah menjadi emas berkilau. Dengan getaran lambat, riak emas terus menyebar berputar-putar di sekitar Qian Rengsui. Penjaga pedang malaikat yang sekarang benar-benar emas di tangannya terbuka, tampak seperti sepasang sayap malaikat. Gelombang emas besar muncul dari bawah kaki, langsung menembus setiap bagian tubuh Qian Rengsui. Di belakangnya, bayangan malaikat yang sangat besar muncul, tumpang tindih, perlahan menyusut, sampai benar-benar menyatu dengannya. Cahaya permata berbentuk malaikat di dahinya berkilauan, berubah menjadi gelombang sedingin es yang tiba-tiba menyerbu kedalaman jiwa Qian Rengsui, lalu langsung meletus. Semua ilusi langsung menghilang. Pria yang baru saja menuntunnya untuk mendaki ke puncak hancur dalam cahaya keemasan,
dan jiwa Qian Rengsui hampir seketika terbangun. Perasaan yang tak tertandingi menggantikan kebahagiaan gembira sebelumnya, membuat seluruh tubuhnya menggigil. Saat dia perlahan membuka matanya, segala sesuatu di sekitarnya menjadi jelas, kekuatan seolah-olah dia bisa mengendalikan langit dan bumi, dan menunjukkan jalan bintang-bintang, hampir membuatnya M.O.A.N. 12 selebriti yang kehilangan semuanya dan sekarang bekerja dengan pekerjaan tetap. News Citihub, ilusi, semuanya barusan adalah ilusi. Qian Rengsui melayang di sana dengan putus asa. Dia tiba-tiba menemukan bahwa, setelah dia benar-benar mewarisi keilahian malaikat, dia tidak bersemangat seperti yang dia harapkan, dan sebaliknya kecewa seolah-olah dia kehilangan sesuatu. Jauh di lubuk hatinya, dia semakin merindukan untuk tenggelam dalam pelukan hangat dan P.L.E.A.S.U.R.E. yang tak tertandingi. Tubuh bagian bawahnya masih terasa agak licin. Bahkan jika kekuatannya sudah menjadi sangat kuat, perasaan pergi dari gadis ke wanita masih melekat. Aku sebenarnya ingin. Bahkan Qian Rengsui sendiri tidak tahu harus berpikir apa. Tapi dia sangat mengerti bahwa 3 bayangan yang muncul, 3 obsesi itu, di mana orang-orang yang bisa mempengaruhinya setelah dia menjadi dewa. Kakeknya sudah mengorbankan dirinya untuknya, Bibi Dong pada akhirnya masih ibunya, tetapi, Tang San yang muncul terakhir, obsesi terdalam yang membantunya menyelesaikan jalan menuju keilahian ini, bagaimana dia akan menghadapinya lagi? Dia adalah musuh. Hanya ada 2 cara untuk mematahkan obsesi ini, menaklukkannya, atau menghancurkannya. Qian Rengsui berteriak sekali lagi, garis cahaya keemasan yang intens tiba-tiba menyebar darinya. Di tubuhnya, Angelik Raimen telah berubah menjadi Angelik Raimen sejati. Satu demi satu pola cahaya berbentuk bulu melayang keluar, berputar dengan keras di sekelilingnya. Kota Roh, Istana Penatua. Di jantung istana, patung malaikat raksasa itu bergidik tanpa peringatan, garis-garis halus cahaya keemasan mulai muncul di permukaan, memancarkan pola cahaya keemasan yang intens. Boom, seluruh patung hancur, berubah menjadi gumpalan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak di udara. Di jantung ledakan, berpakaian lengkap dengan baju besi emas, 6 sayap berdetak lembut, Qian Rengsui telah kembali. Tepatnya, seharusnya, Dewa Malaikat Qian Rengsui telah kembali. Mengangkat pedang malaikat tinggi-tinggi di atas kepalanya, nyala api emas yang melonjak berubah menjadi pilar emas yang melesat ke arah langit, langsung menembus puncak aula. Fluktuasi energi yang sangat besar meletus berturut-turut, membuat matahari kehilangan warnanya. Bibi Dong duduk tegak berkultivasi di gerbong. Tubuhnya benar-benar terlalu lemah, sampai-sampai mereka tidak bisa terburu-buru. Permaisuri kerajaan roh yang luar biasa, sekarang hanya dijaga oleh 100 guru roh kekaisaran dan Huliena. Hampir 3 hari telah berlalu sejak meninggalkan Jialing Pass, tetapi jalan menuju kota roh masih panjang. Kondisi Bibi Dong baru pulih sedikit, dan pemulihan penuh masih sangat jauh. Saat mereka maju, tiba-tiba, pola jaring laba-laba di dahi Bibi Dong menjadi cerah, dan dia membuka matanya dari kultivasi lemah sebelumnya, matanya penuh dengan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Dia bergegas keluar dari kereta dengan kabur, menatap ke arah kota roh. Yang dia lihat hanyalah cakrawala yang luas, tetapi dia sepertinya benar-benar melihat sesuatu. Tubuhnya gemetar tak terkendali, tinjunya mengepal, bahkan tidak memperhatikan bagaimana kuku jarinya menusuk telapak tangannya. Tidak, ini tidak mungkin. Dia hanya penjaga dewa malaikat, bagaimana dia bisa menjadi dewa? Bagaimana bisa ada aura seperti ini? Bagaimana? Guru, ada apa? Huliena melompat ketakutan melihat gerakan Bibi Dong yang tiba-tiba, buru-buru datang untuk mendukungnya. Bibi Dong, tidak berdaya, jatuh lemas ke pelukan Huliena, hanya mengulangi kalimat itu. Tidak mungkin. Orang lain merasakannya pada saat bersamaan. Terbang cepat selama 3 hari, Tang San telah mencapai hutan besar Stardow. Saat dia baru saja mendarat di hutan, perasaan panas merah di dahinya tiba-tiba menarik pandangannya ke satu arah. Tang San samar-samar sepertinya melihat sosok malaikat raksasa muncul di cakrawala. Sosok malaikat raksasa itu sepertinya menutupi segalanya, menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Tekanan yang sangat besar membuat merek seagot trident di dahinya semakin panas, semua darahnya tampak mendidih. Ini adalah... Tang San berhenti, dengan serius melihat ke arah asal kehadiran itu. Dilihat dari posisinya, itu harus langsung menuju kota roh. Mungkinkah ada sesuatu yang berubah di Spirit City?
Energi ini sangat mirip dengan roh serapim yang dimiliki Qian Rengsui ketika mereka bertarung, tetapi jauh lebih kuat. Mungkinkah Qian Daoliu? Tapi, apakah ini benar-benar energi yang bisa dipancarkan manusia? Tang San benar-benar belum berkultivasi lama, dan pemahamannya tentang roh serapim jauh dari tajam seperti Bibi Dong. Oleh karena itu dia tidak merasakannya sedalam Bibi Dong, tetapi dia sama-sama merasa seperti batu besar membebani T-nya, sangat tidak nyaman. Perasaan seperti ini pulih saat sosok malaikat di cakrawala itu berangsur-angsur menghilang. Cahaya tak tentu berkilau di matanya, Tang San hanya tenang setelah waktu yang lama. Tidak peduli, apapun itu, saat ini urutan bisnis pertamanya adalah mewarisi Sagot. Hanya dengan menjadi Sagot dia bisa benar-benar memiliki kekuatan untuk membalikkan situasi. Berpikir begitu, Tang San mencengkeram Sagot Trident, berjalan ke hutan besar Stardow dengan langkah besar. Clear Sky Hammer milik Tang San sudah memiliki 3 cincin roh, dan persyaratan untuk uji coba ke-8 Sagotnya adalah untuk mengisi cincin rohnya, lalu menyelesaikan tulang roh, mengalahkan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Akibatnya, kali ini dia datang ke hutan besar Stardow untuk menangkap 5 cincin roh lagi, menaikkan cincin roh Clear Sky Hammer menjadi 8. Cincin roh dan tulang roh terakhir akan menunggu sampai dia membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam. Hutan besar Stardow memiliki banyak makhluk roh, dan meskipun binatang roh budidaya 100.000 tahun terbatas, ada cukup banyak dengan kultivasi lebih dari 50.000 tahun. Mengandalkan keunggulan domain perak biru di hutan, saat Tang San maju kali ini, dia siap untuk menangkap 5 cincin roh secepat mungkin, kemudian berkumpul dengan teman-temannya dan pergi berburu Raja Paus Iblis Laut Dalam, dan kemudian kembali ke Pulau Sagot untuk percobaan terakhirnya. Terakhir kali ketika Tang San bertemu Tang Chen juga mengatakan dia akan pergi ke Pulau Sagot. Tang San juga bersiap untuk meminta kakek buyutnya untuk kembali ketika dia pergi ke sana kali ini. Kakek buyutnya sekarang setidaknya berada pada tingkat setengah keilahian, ditambah jika dia bisa mewarisi posisi Sagot, peristiwa di benua itu tidak akan menjadi masalah. Hari ketika Spirit Hall benar-benar tersingkir tidaklah jauh. Oleh karena itu, meskipun kehadiran dari Spirit City membebani hatinya, dia tetap penuh percaya diri. Dengan kakek buyutnya di sini, atau jika dia menyelesaikan warisan Sagot, apakah dia masih perlu takut pada Qian Daoliu? Melangkah ke hutan besar Stardow, udara segar dan bersih bercampur dengan aroma tanaman membasuh wajahnya dan menembus jauh ke dalam hatinya. Tang San tidak bisa menahan perasaan tersentuh. Dia masih sangat ingat kegugupan dan kegembiraan saat pertama kali dia datang ke hutan besar Stardow. Peristiwa waktu itu bisa dikatakan memiliki efek yang sangat penting pada pendewasaannya. Dia memiliki kasih sayang khusus untuk hutan besar ini. Pertama kali dia datang ke sini dia telah memperoleh roh laba-laba iblis berwajah manusia 1000 tahun, dan itu juga pada saat itu dia sangat mengalami rasa sakit karena tidak cukup kuat. Tentu saja, itu juga pertemuan pertamanya dengan kera raksasa Titan Erming. Untuk menyelamatkan Xiao Wu, Daming dan Erming telah mengorbankan diri mereka sendiri. Jika mereka menonton dari surga, mereka pasti akan sangat senang melihat Xiao Wu dibangkitkan. Hutan besar Stardow membuat Tang San sangat berterima kasih, itu adalah tempat yang telah melahirkan Xiao Wu. Xiao Wu telah tinggal di sini selama 100.000 tahun. Xiao Wu, aku pasti akan melindungimu, aku pasti tidak akan membiarkanmu disakiti lagi. Setelah kerajaan roh dihancurkan, aku pasti akan memberimu pernikahan termegah, untuk menjadikanmu istriku. Memikirkan Xiao Wu, Tang San tidak bisa menahan perasaan lembut di hatinya. Meskipun mereka baru saja berpisah beberapa hari yang lalu, hatinya sudah dipenuhi dengan bayangannya, suatu hari perpisahan seperti 3 musim gugur terpisah. Tang San sangat menghargai kebersamaan dengan Xiao Wu setelah begitu banyak peristiwa. Jika bukan karena urgensi saat ini, dia sama sekali tidak akan meninggalkannya. Dengan whoosh, seekor makhluk roh melompat tidak jauh di depan Tang San. Tang San terbangun dari memimpikannya Xiao Wu, dan tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Sikapnya saat ini benar-benar terlalu berbeda dari masa lalu. Jika sebelumnya, mungkin dia sudah akan gugup berjaga-jaga. Tapi sekarang dia pada dasarnya tidak perlu khawatir. Bahkan jika dia diserang oleh makhluk roh manapun di sini, engkau tidak mungkin menyakitinya. Bahkan binatang roh 50.000 tahun yang dia targetkan sekarang tidak cukup untuk menjadi ancaman apapun. Biru samar memenuhi mata Tang San. Untuk menghemat waktu,
dia langsung menggunakan domain perak biru miliknya. Cahaya biru lembut beriak seperti ombak. Saat rumput perak biru di tanah bersentuhan dengan cahaya, mereka segera bergoyang pelan seolah-olah hidup. Bilah rumput semuanya menunjuk ke arah Tang San, melayang dan melambai dengan riang. Tang San bisa sangat merasakan kegembiraan mereka. Melepaskan ketenangan lembut melalui kekuatan mentalnya, merasakan semakin banyak rumput perak biru bergabung dalam wilayahnya, kekuatan mental Tang San juga berkembang. Rumput perak biru adalah matanya. Pada levelnya, melepaskan domain perak biru tidak menghabiskan apapun. Tingkat pemulihan kekuatan rohnya lebih tinggi dari tingkat konsumsi domain perak biru. Roh kembar serta cahaya seagot memberinya manfaat yang sangat besar. Bahkan jika dia sekarang sepenuhnya menggunakan avatar rohnya, itu hanya akan sedikit habis. Mungkin karena merasakan fluktuasi energi domain perak biru. Hutan besar Stardew segera menjadi tenang. Dalam kekuatan mental Tang San yang tak terbatas, sejumlah besar makhluk roh tingkat rendah menjadi tenang, bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri, hanya diam-diam berjongkok ke tanah, bahkan tidak berani bergerak. Dan Tang San pada dasarnya tidak akan membiarkan makhluk roh tingkat yang lebih tinggi bahkan merasakannya. Domain perak biru membuatnya menjadi satu dengan hutan besar Stardew. Melonjak, dipandu oleh domain perak biru, Tang San terbang sekali lagi, terbang langsung ke tengah hutan. Dengan bantuan domain perak biru, dia pada dasarnya tidak perlu melihat dengan matanya untuk dengan mudah menghindari semua rintangan, terbang maju menuju kedalaman hutan besar Stardew seperti gumpalan asap biru. Binatang roh tingkat tinggi hanya hidup di tengah. Segera, Tang San menemukan target pertamanya. Dipandu oleh domain perak biru, dia menargetkan makhluk roh. Untungnya, Tang San merasakan makhluk roh ini bahkan sebelum dia mendekati kedalaman hutan. Setelah domain perak biru berevolusi satu lagi, kemampuan sensoriknya tumbuh selangkah lebih kuat. Merasakan melalui domain, Tang San bahkan dapat secara akurat menilai usia kultivasi binatang roh itu. Binatang roh yang dia temukan ini memiliki kultivasi sekitar 65.000 hingga 68.000 tahun. Itu adalah pilihan yang cukup bagus. Selain itu juga memiliki atribut yang dia butuhkan. Tang San terbang lebih dekat. Dengan kecepatannya ditambah persepsi domain perak biru, bahkan tipe serangan kelincahan judul Douluo mungkin tidak dapat mengimbanginya di hutan ini. Dia menemukan targetnya hanya dalam beberapa saat. Saat jaraknya menyusut hingga 100 meter, tiba-tiba, Tang San merasakan cahaya di sekitarnya redup. Langit cerah untuk 10.000 li, matahari bersinar, tetapi di dalam hutan masih suram. Apa ini? Dengan persepsi domain perak biru Tang San, dia telah menemukan bahwa makhluk roh ini seharusnya adalah tipe harimau, yang terutama mengandalkan kekuatan. Karena mengolah palu Sumeru besar, yang dia butuhkan adalah tipe kekuatan, makhluk roh apa itu tidak penting. Tapi cahaya yang tiba-tiba meredup hanya bisa membuktikan satu hal, makhluk roh tipe harimau ini benar-benar bukan makhluk roh biasa. Dan itu adalah makhluk roh dengan domain. Faktanya, di dunia binatang roh, hanya binatang roh 100.000 tahun yang pasti akan memiliki domain. Dengan kata lain, setelah makhluk roh mencapai kultivasi 100.000 tahun, mereka secara alami akan mengembangkan domain mereka sendiri. Pada titik ini, makhluk roh puncak bahkan lebih unggul dari master roh tingkat judul Douluo. Tapi binatang roh 60 sesuatu ribu tahun ini sudah memiliki domain. Ini membuktikan bahwa kualitasnya benar-benar mencengangkan. Sangat mungkin makhluk yang tidak kalah dengan kera raksasa Titan dan piton banteng biru langit, hanya kehilangan budidaya. Penemuan ini adalah kejutan yang menyenangkan bagi Tang San. Semakin kuat makhluk roh, semakin kuat atribut dan kekuatan roh meningkat dari cincin roh. Dengan kekuatannya, membunuh makhluk roh 100.000 tahun biasa tidak terlalu sulit, dan dia secara alami tidak perlu khawatir bahwa makhluk roh 60.000 tahun ini akan menjadi banyak masalah. Segera, Tang San terbang langsung menuju targetnya seperti yang dipimpin oleh domain perak biru. Pada saat yang sama, ia juga mengangkat seagot trident. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini, dia harus pergi ke seagot hall sesegera mungkin. Peredupan cahaya dan perubahan di sekitarnya membuat Tang San yang berpengalaman segera menilai bahwa domain binatang roh ini harus menjadi tipe kegelapan. Dan seagot tridentnya sendiri adalah air ganda dan cahaya yang dikaitkan, dan aura ilahi tambahannya memiliki efek pengekangan yang kuat pada domain kegelapan semacam ini. Tentu saja, kegelapan juga menentang cahaya. Hanya saja,
Bahkan binatang roh yang dikaitkan dengan kegelapan tingkat 100.000 tahun tidak dapat menekan seagot trident. Itu adalah alat ilahi sejati. Dalam hal atribut, Tang San sudah memiliki kendali penuh. Sinar cahaya seagot tiba-tiba melesat seperti kilat dari dahi Tang San, tenggelam ke dalam seagot trident. Segera, cahaya keemasan mencolok meletus dari hati seagot, dan seagot trident juga langsung mulai memancarkan cahaya keemasan. Itu membubarkan kegelapan di sekitarnya, menerangi jalan. Raungan panjang bergema pada saat yang sama ketika cahaya seagot muncul. Tang San segera melihat seekor makhluk roh raksasa dengan tajam bangkit dari tanah tidak jauh di depan, matanya yang ganas berbalik ke arahnya. Itu adalah harimau raksasa hitam, hitam murni di mana-mana, tanpa setitik warna lain. Mata merah penuh dengan kekejaman. Panjangnya tidak kurang dari 8 meter, menonjol dengan otot, mungkin beratnya lebih dari 3.000 jin. Tanda, raja di dahinya juga hitam, tetapi hitam yang berbeda dari bulunya, hitam suram seperti kabut. Yang paling aneh adalah ekornya. Itu jauh lebih lama dibandingkan dengan makhluk roh tipe harimau biasa, dan berdiri, terbentuk dari sendi tulang yang tak terhitung jumlahnya, dengan duri raksasa di bagian atas, berkilauan dengan cahaya dingin. Saat dia melihatnya, Tang San segera memikirkan jenis khusus dari Grandmaster binatang roh yang pernah diceritakan kepadanya. Itu adalah makhluk roh yang bahkan lebih langka daripada laba-laba iblis berwajah manusia, dan hampir diberantas. Grandmaster juga telah berkonsultasi dengan teks kuno, dan karena binatang jenis ini sangat aneh dan juga sangat langka, Grandmaster belum menjelaskannya secara rinci pada saat itu, tetapi masih memberitahu Tang San bahwa ini adalah binatang roh kelas 1. Itu juga hanya karena terlalu luar biasa sehingga sulit baginya untuk bertahan hidup di dunia binatang roh, itulah mengapa itu akan sangat langka. Menurut catatan kuno, nama makhluk roh seperti itu adalah Dark Devil God Tiger. Dalam legenda, itu adalah mutasi yang terjadi ketika dewa jahat turun ke harimau putih, mengubah atribut harimau putih yang awalnya terang menjadi kegelapan, menghasilkan sayap korupsi hitam, serta Devil God Hook yang seperti ekor kalajengking itu. The Dark Devil God Tiger sangat kuat. Secara umum, semua makhluk roh memiliki peluang untuk menjadi roh manusia, tetapi harimau iblis kegelapan ini adalah pengecualian, tidak pernah ada manusia dengan itu sebagai roh. Dalam dirinya sendiri itu benar-benar tidak memiliki atribut kegelapan, melainkan atribut jahat yang ditinggalkan oleh Devil God. Itu pada dasarnya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung manusia. Jika dievaluasi sesuai dengan tingkat roh, maka itu benar-benar akan menjadi roh puncak yang sebanding dengan Seraphim. Dark Devil God Tiger memiliki bakat yang sangat sombong. Itu tidak melalui kultivasi. Kultivasinya sendiri sangat sulit, dan itu hanya bisa dengan cepat naik kekuatan melalui melahap makhluk roh atau kekuatan roh guru roh manusia. Akibatnya, tidak peduli di lingkungan mana ia muncul, makhluk roh seperti itu akan segera menarik kebencian universal dari makhluk roh lain, yang akan menghancurkannya sebelum memiliki kesempatan untuk tumbuh kuat. Bahkan Dark Devil God Tiger setingkat 1000 tahun sangat langka, apalagi yang ada di depan Tang San dengan 60.000 tahun penuh. Menurut apa yang dikatakan Grandmaster, makhluk roh kelas 1 seperti itu sudah cukup untuk menantang musuh yang melampauinya. Dengan kata lain, Dark Devil God Tiger tingkat 10.000 tahun bahkan dapat menantang makhluk roh tingkat 100.000 tahun. Mengaum, bangun saat melihat Tang San, mata merah darah Dark Devil God Tiger raksasa itu langsung berkedip. Bahkan menghadapi seagot trident, sebenarnya tidak memiliki pemikiran sedikit pun untuk melarikan diri. Raungan itu malah dipenuhi dengan kegembiraan. Perlahan mengangkat cakarnya, ia berjalan selangkah demi selangkah menuju Tang San. Fakta bahwa ia menghadapi cahaya ilahi yang memancar dari seagot trident tanpa tersentak sudah cukup untuk membuktikan kekuatan Dark Devil God Tiger. Pada saat yang sama, Tang San merasakan lengan kiri dan kanannya memanas secara bersamaan, energi bersemangat berdenyut berirama. Itu bukan fluktuasi dari keterampilan surga misterius, melainkan tulang roh di lengan kiri dan kanannya. Sangat jelas, jiwa kera raksasa Titan di tulang lengan kiri kera raksasa Titan dan jiwa piton banteng biru langit di tulang lengan kanan Sky Blue Bull Piton mengenali harimau Devil God gelap ini, dan kegembiraan yang ditimbulkannya benar-benar tidak ramah, melainkan dipenuhi dengan permusuhan. Tapi itu juga kegembiraan tanpa berpikir untuk meringkuk. Satu petunjuk mengungkapkan tren umum.
Dengan kecerdasan Tang San, detail sederhana ini segera membuktikan bahwa Dark Devil God Tiger ini pasti memiliki sejarah dengan Daming dan Erming. Untuk menjadi musuh Raja Hutan Daming dan Erming, dan terlebih lagi masih tampak tinggal di depannya, membuktikan selangkah lebih maju kekuatan mengerikan Dark Devil God Tiger ini. Penilaian Tang San benar. Bahkan Daming dan Erming yang praktis terkuat di hutan besar Stardow masih belum memiliki kekuatan absolut. Meskipun budidaya Dark Devil God Tiger ini hanya 60.000 tahun, kemampuan dan kekuatannya yang menakutkan bahkan membuat Daming dan Erming berhati-hati. Kedua belah pihak telah bertarung beberapa kali, dan bahkan jika Daming dan Erming berhasil mengusir Dark Devil God Tiger keluar dari hutan besar Stardow, hanya itu yang mereka kelola. Mereka tidak bisa langsung membunuhnya. Setelah Daming dan Erming mengorbankan diri mereka untuk Tang San dan hutan yang luas kehilangan kehadiran dua Raja Hutan, Harimau Devil God gelap ini, yang mendambakan banyak makhluk roh di dalam hutan di mana ia dapat tumbuh dengan cepat, diam-diam telah kembali. Tepat pada awalnya itu benar-benar berhati-hati, selalu menyelidiki kehadiran Daming dan Erming. Bagaimanapun, sebelum mencapai kultivasi 100.000 tahun, itu masih tidak bisa mengalahkan dua Raja Hutan bersama-sama dalam konfrontasi frontal. Segera ia menemukan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda Daming dan Erming di tengah hutan besar Stardow, dan kemudian secara terbuka kembali. Tapi, ia juga tahu bahwa gaya kultivasinya akan membuat marah semua makhluk roh, dan dengan demikian ia tidak segera memasuki jantung hutan, hanya berkeliaran di luar, membunuh beberapa makhluk roh yang relatif lemah untuk memperkuat dirinya sendiri, bersiap untuk membunuh jalannya ke hutan besar Stardow setelah itu cukup kuat dan membalas dendam pada makhluk roh berusia puluhan ribu tahun itu. Jika Dark Devil God Tiger berkultivasi ke puncak, itu sangat mungkin akan menjadi Devil God. Kecerdasannya tidak kalah dengan manusia. Dark Devil God Tiger ini khususnya sangat cerah. Kalau tidak, itu tidak mungkin bertahan selama ini, berkultivasi hingga tahap ini. Merasakan kehadiran ilahi dari seagot trident Tang San yang dipegang, itu juga tidak ditekan, darah Devil God yang diwarisinya hanya membuatnya membenci seagot trident, tapi pada saat yang sama ia juga merasakan fluktuasi kekuatan roh Tang San. Aura kekuatan roh murni Tang San membuatnya sangat bersemangat. Ia jelas memahami bahwa menelan Tang San mungkin lebih baik daripada menelan kultivasi binatang roh 100.000 tahun. Meskipun seagot trident itu membuatnya sedikit gelisah, namun tetap tidak pernah dikalahkan oleh manusia. Ditambah kultivasinya sudah mencapai tingkat 60.000 tahun, secara alami penuh percaya diri. Namun meski begitu, gerakannya masih sangat hati-hati, ia juga merasakan bahaya dari Tang San. Hanya saja, Dark Devil God Tiger masih tidak bisa mengabaikan iming-iming Tang San. Ia menilai bahwa, jika itu bisa melahap kekuatan roh Tang San, maka itu sangat mungkin menembus alam 100.000 tahun dalam waktu yang sangat singkat. Kekuatannya tidak perlu ditimbang usianya. Selama kekuatannya bisa berkembang, maka bahkan jika Daming dan Erming hidup kembali, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Data melintas di benak Dark Devil God Tiger, menambahkan penilaiannya sendiri. Keilahian Tang San juga semakin berat. Jika dia menghadapi makhluk roh yang bahkan tidak bisa dihancurkan oleh Daming dan Erming, maka pertempuran ini tidak akan sesederhana itu. Tentu saja, cincin roh dari membunuh Dark Devil God Tiger ini pasti akan jauh lebih kuat daripada makhluk roh 50.000 tahun biasa. Dia harus mendapatkan sama sekali 5 cincin roh di hutan besar Stardow, dan Dark Devil God Tiger ini adalah awal yang sempurna. Hitam dan merah, cincin roh dengan dua warna berbeda mulai naik dari bawah Tang San, berputar-putar di sekelilingnya. Bilah Kaisar Perak Biru Kristal mulai muncul di sekelilingnya. Domain perak biru tiba-tiba berkontraksi, hanya tersisa dalam jarak 100 meter dengan Tang San sebagai pusatnya. Dia tidak ingin dengan enteng memanfaatkan kekuatan rumput perak biru di hutan, karena dia tidak mungkin bertarung di setiap pertempuran di mana ada rumput perak biru. Dengan domain perak biru sekecil ini, disitulah efek amplifikasi roh Kaisar Perak Birunya adalah yang terbaik. Menghadapi makhluk roh yang tidak biasa ini, Tang San sudah benar-benar serius, tanpa kecerobohan. Devil God Hook raksasa di punggung Dark Devil God Tiger perlahan naik, perlahan melambai di belakangnya. Setiap kali bergerak, itu akan menyebabkan serangkaian lingkaran cahaya aneh yang terdistorsi di udara. Tubuhnya hitam, tetapi fluktuasi energi yang dipancarkannya benar-benar abu-abu yang dipenuhi dengan pengaruh jahat. Dengan setiap langkah maju,
Tanaman di sekitarnya akan secara otomatis berpisah untuk membuka jalan setapak, dan bahkan rumput perak biru dalam jangkauan domain perak biru tidak terkecuali. Suhu di hutan sepertinya tiba-tiba turun. Itulah dinginnya kejahatan. Tang San hanya merasakan dingin seperti ini sejak Bibi Dong menggunakan roh keduanya, Kaisar Laba-Laba Pemakan Jiwa. Memperlihatkan senyum tipis, Tang San perlahan mengangkat tangan kanannya, memegang seagot trident secara horizontal di sebelahnya. Hitam, 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 merah, hitam, merah, merah, merah. 9 cincin roh muncul dalam urutan yang rapi, sedikit bergelombang. Tapi dia masih tidak melepaskan energi yang kuat, semua fluktuasi kekuatan roh sepenuhnya tertutup. Ini juga bukan pertama kalinya Dark Devil God Tiger menghadapi Master Roh Manusia. Melihat cincin roh yang relatif berwarna rapi yang dimiliki Tang San, mata merah darahnya juga berubah sedikit berhati-hati. Langkahnya melambat satu langkah, tetapi auranya menjadi semakin tirani. Pertempuran bisa dimulai kapan saja.